all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Aku tahu kita tidak cocok satu sama lain. Di halaman dalam, Anda dianggap berkah. Anda dekat dengan cincin ke-8 Anda saat itu. Pada saat itu, saya hanya memiliki 5 dering. Terlepas dari apakah itu kultivasi kami atau masa depan kami, mereka terlalu jauh. Selain itu, kami adalah guru dan murid. Untuk menyembunyikan perasaan saya menginvestasikan seluruh waktu dan upaya saya untuk penelitian jiwa bela diri dan mencoba melupakan Anda. Petik 2. Namun, aku tidak bisa melupakanmu ketika cinta benar-benar datang. Ada saat ketika saya sangat sedih, dan bahkan memandang rendah diri saya sendiri. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk melakukan penelitian, tetapi saya mendapati diri saya memikirkan Anda setiap kali ada saat hening. Penampilan dan senyum Anda ketika Anda meneliti jiwa-jiwa bela diri dengan saya menarik hati sanubari saya sepanjang waktu. Saya memiliki godaan untuk mencari Anda lebih dari sekali. Meskipun demikian, perasaan inferioritas saya sendiri menghentikan saya. Petik 2. Baru setahun yang lalu saya mulai menjadi lebih introspektif dengan perasaan saya, tetapi saya tahu bahwa kesempatan saya perlahan-lahan hilang. Untuk mengimbangi Anda, saya mencoba yang terbaik untuk memperkuat kultivasi saya saat saya melanjutkan penelitian jiwa bela diri saya. Saya berharap untuk mengejar Anda. Hanya dengan cara inilah saya bisa melengkapi Anda. Tidak lama kemudian, saya mencapai peringkat 60, dan saya sekarang di peringkat 64. Meskipun saya masih sangat jauh dari Anda, saya benar-benar tidak ingin menyerah pada kesempatan hari ini. Paling tidak, saya ingin mengaku kepada Anda. Bahkan jika saya gagal dalam pengejaran, saya tidak akan menyesal telah mencoba. Petik 2. Aku sebenarnya berharap kamu menemukan pasangan di kencan buta ini, dan diam-diam berharap yang terbaik untukmu dalam usahamu. Namun, mereka tidak bisa menghargai Anda. Itu sebabnya saya bersikap impulsif sekarang. Mungkin aku akan dikeluarkan dari akademi besok, tapi aku tidak akan menyesali keputusanku. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti. Setelah itu, dia melihat Han Ruaruo yang hilang, dan sepertinya mengumpulkan keberaniannya, dan dia berkata, "Ruaruo, bisakah kamu memberiku kesempatan?" Han Ruaruo menatap Wang Yan, yang balas menatapnya. Sepertinya dia bisa melihat ke kedalaman matanya. Mereka tidak muda lagi. Han Ruaruo tidak ragu terlalu banyak. Dia tersenyum dan tampak semewah bunga segar. Senyum cahayanya sangat bergerak di malam yang indah ini. Dia melayang ke arah Wang Yan dan mengulurkan tangan kanannya. Dia berkata dengan lembut, "Saya pikir kebahagiaan saya ada di sini." Wang Yan yang biasanya lembut tidak bisa tetap tenang lagi. Dia gelisah ketika dia meraih tangannya dan berkata dengan cara yang paling ditentukan, "Aku akan setia padamu." Han Ruaruo menatap tatapannya yang gelisah dan berkata, "Kamu seharusnya mengatakannya padaku sebelumnya." Saya mungkin setuju. Petik 2. Wang Yan masih gelisah, ini belum terlambat. Masih belum terlambat. Meskipun aku tidak bisa menjadi Douluo berjudul, aku masih punya 60 tahun. 60 tahun setara dengan lebih dari 20.000 hari. Saya akan menghargai setiap saat dengan Anda. Ruaruo, terima kasih. Petik 2. Han Ruaruo tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia memegang tangan Wang Yan, dia berbalik ke semua orang. "Maaf, aku tidak akan berpartisipasi dalam takdir lautan dewa ini lebih jauh. Lexuan, anggap aku sudah tersingkir. Kami akan bergerak dulu." Petik 2. Pada titik ini, suara tua terdengar. "Wang Yan, para tetua dan saya memiliki pikiran yang sama. Kami akan mengambil bahwa kami tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Namun,
Kami akan mengeluarkan Anda jika Anda tidak mengundang kami ke jamuan pernikahan Anda. Petik 2. Wang Yan sangat senang. Terima kasih Penatua Xuan dan para penatua di pavilion. Aku akan bersama Shrek selamanya. Bahkan jika Anda mengusir saya masih tidak akan pergi. Petik 2. Han Ruoruo dan Wang Yan tersenyum ketika mereka saling memandang. Tubuh mereka terangkat ke udara pada saat bersamaan. Cinta guru murid yang berkembang di antara mereka berdua tampak sangat menyenangkan. Aku berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Zhang Lexuan merasa sedikit kecewa, tapi suaranya masih semanis biasanya. Setelah memasuki segmen keempat, hal-hal tampaknya menjadi lebih intens. Wu Ming dan Han Ruoruo keduanya menemukan mitra. Ini jauh melampaui harapan semua orang. Setelah Han Ruoruo, Wu Feng sebenarnya memilih Dai Huabin. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Tapi, saat dia berjalan menuju Dai Huabin, dia memelototi Huo Yuhao. Siswa perempuan lain yang masih memiliki topinya juga mengungkapkan penampilannya. Ketika tiba giliran Ling Luochen, adegan mengejutkan lainnya muncul. Tindakan Ling Luochen sangat lembut saat dia meninggalkan air teratai. Namun, dia bergerak sangat mirip dengan Huo Yuhao ketika dia berjalan menuju siswa perempuan sebelumnya. Saat dia berjalan langkah demi langkah di permukaan air, dia membentuk bidang-bidang es di bawah kakinya. Dia perlahan-lahan datang di depan siswa laki-laki. Namun, dia tidak memperkenalkan dirinya. Setelah memindai siswa laki-laki di sekitarnya, pandangannya akhirnya mendarat di Huo Yuhao. Dia mengangkat kakinya lagi dan berjalan menuju Huo Yuhao sebelum berhenti. Huo Yuhao tampak linglung. Ling Luochen bahkan lebih keren dari Wu Ming. Dia berkata dengan dingin, "Saya yakin Anda tahu tentang saya. Saya melihat dan menyadari Anda kompatibel. Jika Anda tidak keberatan dengan jarak di antara kami bisa bersama." Petik 2. Huo Yuhao hampir berbusa di mulut. Dia tidak berharap dia memilihnya. Dari segi usia, Ling Luochen memang tidak jauh lebih tua darinya. Selama turnamen sebelumnya, Ling Luochen adalah bagian dari tim utama, dan dia hampir berusia 20 tahun saat itu. Dia sekarang berusia sekitar 24, sementara Huo Yuhao baru 17 tahun. Perbedaan usia mereka sekitar 7 tahun. Apakah Ling Luochen benar-benar sedingin suaranya? Matanya berkedip, dan dia bahkan tampak tersesat di dunianya sendiri. Ada lapisan merah muda redup di wajahnya. 3 siswa perempuan sudah memilih Huo Yuhao. Para siswa di halaman dalam rata-rata berusia antara 20 dan 30 tahun. Hanya sedikit lebih dari 10% dari mereka yang berusia di atas 30 tahun. Sisanya, seperti Huo Yuhao, kurang dari 30. Laki-laki dan perempuan pada usia ini sudah cukup rasional. Itulah sebabnya sangat jarang bagi banyak siswa perempuan untuk memilih satu siswa laki-laki. Relatif, halaman dalam tampaknya memiliki lebih banyak gadis daripada pria sekarang. Kemampuan keseluruhan siswa perempuan lebih besar dari siswa laki-laki. Selain beberapa lulusan, tidak ada siswa laki-laki bercincin 8 di akademi saat ini. Namun, ada lebih dari 1 siswa perempuan dengan 8 cincin jiwa. Selain itu, ada lebih banyak siswa pria daripada siswa wanita dalam kompetisi hari ini. Di segmen terakhir, sangat tidak mungkin bagi banyak siswa perempuan untuk memilih siswa yang sama. Selain Huo Yuhao, hanya ada 1 siswa laki-laki berpenampilan tampan dan 7 cincin lainnya dipilih oleh 2 siswa perempuan. Huo Yuhao tidak berharap dirinya begitu populer saat dia melihat 3 wanita di depannya. Mungkin dia menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Wang Dong, dan dengan demikian dia tidak memiliki kepercayaan diri pada penampilannya sendiri. Namun, siapa yang akan mengharapkan 3 wanita untuk memilihnya hari ini? Dia paling terpesona oleh wanita muda dengan rambut biru muda, tapi Ning Tian dan Ling Luochen tidak diragukan lagi adalah siswa yang luar biasa juga. Segmen keempat berakhir. Setelah ini, adalah segmen kelima, yang merupakan segmen terakhir. Pada titik ini, ada jauh lebih sedikit orang yang tersisa pada kencan buta ini. Jiang Nanan dan Han Ruoruo telah pergi, jadi hanya ada 15 siswa perempuan yang tersisa. 3 dari mereka telah memilih Huo Yuhao, dan 2 dari mereka telah memilih siswa laki-laki lain.
Akibatnya, ada 3 siswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan siswa perempuan. Termasuk Ho Yuhao, He Kaitu dan Dai Huabin, hanya ada 12 dari mereka. Di pantai, Jiang Nanan dan Su Sanxi bersembunyi di balik batu besar ketika mereka menyaksikan sisa siswa di danau. Mereka berdua baru saja mengeringkan pakaian mereka menggunakan metode yang sama sekali berbeda dari Wu Ming. Mereka langsung memeras air dari pakaian mereka. Secara alami, Su Sanxi adalah orang yang melakukan ini, karena ia memiliki perisai Xuanwu. Tentu saja, ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengagumi tubuh Jiang Nanan dengan cermat dan serius. Su Sanxi masih berpikir bahwa sosoknya sempurna. Praktis tanpa cacat. Nanan, mengapa kita masih melihat mereka? Kita harus menemukan tempat untuk menjadi akrab. Setelah mengejar Anda selama bertahun-tahun, akhirnya saya memenangkan hati Anda. Itu tidak mudah. Petik 2. Jiang Nanan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Diam. Jangan bicara padaku tentang memenangkan hatiku atau menjadi intim. Lebih jauh dariku. Aku memperingatkanmu, jangan sentuh aku." Petik 2. Su Sanxi membuka matanya lebar-lebar. "Nanan, bukankah kamu berjanji padaku? Apa yang aku janjikan padamu?" Jiang Nanan merasa geli saat dia memandangnya. "Menjadi pacarku. Apakah aku berjanji itu padamu?" Jiang Nanan menjawab hampir secara alami. "Bukankah kamu melompat ke pelukanku sekarang? Bukankah itu persetujuan Anda?" Su Sanxi terus berdebat. Jiang Nanan mendengus dan berkata, "Aku tidak menjanjikan apapun padamu. Kamu menolak untuk mengakuinya." Su Sanxi terkejut ketika dia memandangnya. Jiang Nanan tertawa. "Bukankah itu karakteristik bawaan seorang wanita? Lagi pula, aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa." Petik 2. Su Sanxi menunduk dan mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya. Dia meniru Putri Salju, "Apa yang harus saya lakukan sebelum Anda menjadi pacar saya? Biarkan aku mengujimu lagi." Jiang Nanan berkata secara alami. "Berapa lama tes ini berlangsung?" Su Sanxi tampak lebih marah sekarang. "Mungkin 3 hingga 5 tahun lagi." Jiang Nanan bahkan tidak memikirkannya. Su Sanxi hendak berdiri ketika dia berkata, "Apa? 3 hingga 5 tahun. Saya harus melompat kembali ke air." Petik 2. Jiang Nanan juga tidak menghentikannya. "Lanjutkan. Anda tidak akan tenggelam dengan jiwa bela diri Anda. Jika Anda melompat kembali, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti tes." Petik 2. "Kalau begitu aku tidak akan melakukannya lagi. Ujilah aku." Su Sanxi berkata dengan wajah kurang ajar dan semakin dekat dengan Jiang Nanan. Dia berbisik, "Bukankah kamu harus memberi saya hadiah, bahkan selama ujian? Misalnya, kita bisa berpegangan tangan, berpelukan, dan sesekali berciuman. Bagaimana saya memiliki kekuatan untuk menjalani tes jika saya tidak memiliki motivasi?" Petik 2. Jiang Nanan berkata dengan serius, "Kamu bisa mencoba jika kamu berani." "Saya." Su Sanxi sedih dan marah. Dia merasa telah kembali ke awal. Dia hanya memperlakukannya sedikit lebih baik sekarang. "Aku akan membiarkanmu memegang tanganku." Jiang Nanan menggunakan pendekatan wortel dan tongkat. "Betulkah?" Su Sanxi sangat senang. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya orang lain bisa memberitahu hubungan mereka. Selain itu, detak jantungnya berdetak kencang ketika dia memikirkan tangan putih dan halus Jiang Nanan. 3 kali sebulan. 10 menit setiap kali. Jiang Nanan segera menambahkan. Su Sanxi terkejut ketika dia memandangnya. Dia bertanya, "Apakah Anda telah dipengaruhi oleh Bei, kakak senior tertua?" "Tentu saja tidak. Para senior di halaman dalam mengatakan kepada saya untuk tidak memperlakukan pria dengan baik. Mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghargai Anda jika Anda memperlakukan mereka terlalu baik." Petik 2. Surga, bumi, saya. Jiang Nanan memberi isyarat agar dia diam. "Turunkan volumenya. Segmen terakhir akan dimulai. Kami akan menyaksikan pertunjukan yang bagus." Petik 2. Su Sanxi meraih tangannya dan menatapnya dengan penuh semangat. "Mari kita mulai dengan 10 menit." Jiang Nanan berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan.
Dia berjuang, tetapi tidak melepaskannya. Telapak tangan Susanshi lebar dan kuat, dan juga sangat hangat. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton? Acara apa? Jiang Nanan menurunkan suaranya. Apakah kamu tidak menyadari bahwa satu orang hilang dari Seven Monsters Shrek hari ini? Apakah kamu berbicara tentang Wang Dong? Susanshi bertanya. Jiang Nanan tersenyum dan menjawab, coba lihat. Bahkan, tidak ada yang hilang. Petik 2. Bei Bei membacakan. Setelah Destin in Tree Life, kami akan memulai segmen kelima. Bagian ini disebut Cinta Abadi. Petik 2. Di segmen ini, pilihan ada di tangan siswa laki-laki setelah siswa perempuan membuat pilihan mereka di acara sebelumnya. Mereka dapat memilih siswa perempuan yang mereka inginkan. Jika Anda memilih siswa wanita yang memilih Anda dan tidak ada yang bersaing dengan Anda, selamat. Namun, kami akan memasuki segmen penculikan pengantin jika Anda memiliki pesaing. Di antara semua segmen terakhir ini adalah tempat banyak hal berubah. Ini juga momen paling penting dan penting untuk menunjukkan kemampuan dan pesona Anda. Karena itu kamu harus melakukan persiapan sekarang. Petik 2. Zhang Lexuan mengikuti. Aturan untuk segmen terakhir ini adalah seperti itu. Jika seorang siswa pria memilih siswa wanita yang tidak memilihnya, siswa wanita memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tantangan kepadanya. Jika dia kehilangan tantangan, dia harus pergi. Dia hanya bisa memilih lagi jika dia memenangkan tantangan. Tentu saja, ia dapat membuat pilihan baru jika siswa perempuan yang ia pilih merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi. Jika siswa perempuan yang dia pilih kembali telah memilih siswa laki-laki lain, dia harus meminta pendapat siswa laki-laki itu. Jika siswa laki-laki lain juga memilih siswa perempuan ini, kedua siswa laki-laki akan saling bersaing. Yang kalah akan tersingkir dari kompetisi, dan pemenang akan memiliki kesempatan untuk mengaku kepada siswa perempuan lagi. Zhang Lexuan terus berkata, jika banyak siswa perempuan memilih siswa laki-laki yang sama, siswa laki-laki akan memilih salah satu dari mereka. Dalam hal itu, siswa perempuan lainnya juga dapat mengeluarkan tantangan. Di sini, saya harus menekankan bahwa saya akan mencoba membuat tantangan menjadi sama di semua tingkatan. Petik 2. Kedengarannya agak rumit, tetapi kamu akan mengerti setelah segmen ini dimulai. Bei Bei dan saya akan mengontrol jalannya segmen penculikan pengantin. Kami akan mulai sesuai dengan nomor siswa perempuan. Gufan, Anda akan menjadi yang pertama memilih. Tolong pegang tangan wanita yang Anda pilih. Petik 2. Gufan masih berdiri di lotus yang dilepaskan Hua Yao. Dia tersenyum dan berkata, ketika peri teratai muncul di depan saya sudah membuat pilihan. Saya telah menemukan nasib saya di takdir lautan dewa ini. Hua Yao adalah satu-satunya pilihan saya. Saya juga ingin berterima kasih padanya karena memberi saya kesempatan ini untuk bertemu dan mengenalnya. Saya akan menghargainya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Gufan, Hua Yao mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan lotus membawanya ke depan Hua Yao. Dia memegang tangannya. Bei Bei tertawa, mari kita ucapkan selamat kepada pasangan ini. Genggaman tangan pertama kami di segmen cinta abadi kami berhasil. Jika ada pria yang ingin menculik pengantin wanita, Anda dapat mengungkapkan keinginan Anda untuk melakukannya sekarang. Karena tidak ada siswa perempuan yang berjuang untuk Gufan, hanya siswa laki-laki yang diberi kesempatan untuk menculik pengantin wanita. Meskipun Susanshi dan Nanan adalah pasangan pertama dan Wang Yan dan Han Ruoruo adalah pasangan kedua, Gufan dan Hua Yao secara teknis adalah pasangan pertama yang sebenarnya dari acara tersebut. Tingkat keberhasilan takdir Dewa Laut tidak dianggap sangat tinggi. Namun, Blinded edisi tahun ini ternyata sukses secara tidak normal. Termasuk He Kaitu dan Xiao Xiao, serta Wu Ming dan Chu Qingtian, ada setidaknya 5 pasangan yang berkumpul. Selain itu, siswa perempuan lainnya secara kasar tahu pilihan mereka. Sebagai pembawa acara, Zhang Lexuan dan Bei Bei merasa sangat emosional, dengan rasa prestasi yang luar biasa. Danau Dewa Laut itu sunyi. Setelah sekitar 10 detik, Bei Bei dan Zhang Lexuan berteriak serentak, "Selamat,
Gufan dan Hua Yao, karena telah menyelesaikan cinta abadi. Semoga kedekatan yang Anda temukan dalam nasib lautan dewa ini mengikuti Anda berdua selamanya. Petik 2. Tepukan dan sorakan terdengar pada saat bersamaan. Hua Yao juga naik ke atas bunga lotusnya sendiri ketika semua orang menyaksikan. Saat bunga lotus melayang keluar, mereka meluncur pergi ke danau. Kelopak bunga mulai jatuh dan menari-nari di udara di tengah-tengah lampu merah muda. Saat mereka berdua berbalik ke arah mereka melambai kepada semua orang saat mereka perlahan menghilang. Afinitas mereka dimulai pada saat ini. Yu Hao, giliranmu. Bei Bei menoleh untuk melihat Huo Yu Hao. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yu Hao sedikit terkejut. Dia baru saja ingat bahwa ada seorang wanita muda dengan rambut biru kemerahan yang hanya ada di belakang Hua Yao. Gilirannya, Zhang Lexuan berkata, karena Huo Yu Hao dipilih oleh 3 siswa perempuan ini akan diberi kesempatan untuk mengekspresikan keinginan mereka kepadanya sekarang. Mari kita mulai dari kiri. Petik 2. Urutannya adalah Ling Luochen, Ning Tian, dan wanita nomor 2. Ling Luochen berkata, jika Anda menyukai saya, pilih saya. Jangan memilih saya jika Anda tidak menyukai saya. Petik 2. Namun, aku akan mengeluarkan tantangan jika kamu tidak memilihku. Setidaknya saya ingin tahu seberapa banyak Anda telah meningkat selama beberapa tahun ini. Petik 2. Semua orang tercengang oleh kata-katanya, apakah ini benar-benar sebuah pengakuan? Kenapa dia terdengar lebih kejam dari Wu Ming? Jangan memilih saya jika Anda tidak menyukai saya. Dia masih ingin menantangnya meskipun dia tidak ingin memaksanya. Sekarang giliran Ning Tian. Ning Tian tersenyum dan berkata, Seven Treasures Glass Pagoda saya dan saya bersedia untuk tinggal di sisimu. Saya bersedia menjadi wanita Anda. Petik 2. Akhirnya, giliran wanita nomor 2 untuk berbicara. Dia adalah satu-satunya wanita misterius yang belum mengungkapkan penampilannya, jadi, tidak ada yang bisa membentuk kesan padanya. Dia telah memakai topinya sejak semua siswa perempuan berkumpul. Namun, tidak ada yang curiga, karena Zhang Lexuan dan Bei Bei adalah penjaminnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melakukan sesuatu yang tidak terduga. 1 cincin kuning, 2 ungu dan 3 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Ketika jiwanya berdering naik, sepasang sayap kupu-kupu besar mengepak terbuka di belakang punggungnya di tengah seruan heran. Cahaya emas kebiruan yang menyilaukan menerangi permukaan air. Itu adalah sepasang sayap biru dibagi menjadi depan dan belakang. Saat mereka mengepak, mereka menelan seluruh tubuhnya. Di atas sayapnya, bintik-bintik emas membentuk lingkaran emas kebiru-biruan besar yang mempesona yang menyebar keluar. Mulut Susanshi sudah terbuka lebar di pantai. Di permukaan danau, Heike itu hampir jatuh ke air meskipun dia berada di Tree Life Soul Cruise Cauldron. Bagaimana dengan Huo Yu Hao? Dia sangat fokus pada tindakannya. Bahkan Ning Tian tertegun. Bukan hanya Huo Yu Hao, Susanshi dan Heike itu yang mengenali sepasang sayap ini. Ning Tian, Wu Feng dan Dai Huabin juga mengenali sepasang sayap ini. Dewi Kupu-Kupu bercahaya. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang telah merebut semua kemuliaan bersama Huo Yu Hao di kelas 1. Namun, bukankah Radiant Butterfly Goddess milik Wang Dong? Huo Yu Hao kewalahan. Meskipun wanita nomor 2 tidak mengatakan apa-apa, rambutnya yang biru kemerahan dan sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant memberitahu Huo Yu Hao semua yang perlu dia ketahui. Itu jiwa bela diri yang sama dengan Wang Dong. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia tahu betapa langka Dewi Kupu-Kupu Radiant. Tanpa ragu, wanita ini adalah saudara kembar Wang Dong, Wang Qiwer. Dia menggunakan metode seperti itu untuk menekankan identitasnya. Dia takut bahwa Huo Yu Hao akan membuat pilihan yang salah. Namun, mengapa dia tidak berbicara sejak awal sampai sekarang? Huo Yu Hao, kamu bisa membuat pilihanmu sekarang, kata Zhang Lexuan. Huo Yu Hao berkata tanpa ragu, saya memilih wanita nomor 2. Setelah dia selesai, dia berbalik ke Ling Luochen dan Ning Tian dan berkata dengan nada meminta maaf, ini kehormatan saya untuk dipilih oleh Anda berdua. Namun, saya sudah memiliki seseorang yang tidak dapat saya lupakan di hati saya. Maafkan saya. Ekspresi Ling Luochen menjadi pucat.
Namun, dia tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia hanya berkata, "Sudah kubilang aku akan mengeluarkan tantangan. Apalagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao selain tersenyum pahit?" Ekspresi Ning Tian agak suram. Dia tidak menyangka akan kalah dari seseorang yang bahkan tidak pernah mengungkapkan dirinya dari awal sampai sekarang. Dengan keterampilan pengamatannya, dia bisa tahu bahwa Huo Yuhao pada awalnya tidak yakin siapa wanita ini, dan dia pasti belum pernah melihat seperti apa dia sebelumnya. Namun, dia hanya membuat pilihan setelah dia melepaskan Dewi Kupu-Kupu Radiant yang sama dengan Wang Dong. Sejak masa mudanya, dia telah menjadi jenius yang memiliki pagoda Glaze Seven Treasures dan merupakan masa depan dari Seven Treasures Glaze Sect. Dia memilih Huo Yuhao karena dia bisa melihat potensinya dan mengidamkan jiwa kembarnya kembar dan jiwa bela diri ultimate, serta identitasnya sebagai anggota dari 7 monster Shrek. Baginya, tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk menolaknya setelah dia menunjukkan bahwa dia bersedia untuk membantunya dan menurunkan statusnya hanya untuk mengikuti sisinya. Selain itu, dia sudah menunjukkan seberapa kuat pagoda 7 harta karun miliknya. Dengan bakatnya, mustahil baginya untuk tidak merasakan betapa kuatnya dia. Namun, dia tidak ragu untuk memilih orang lain ketika tiba saatnya untuk melakukannya. Pukulan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya bagi Ning Tian. Dia mulai menjadi murung. "Kamu tidak memilihku." Ning Tian menggertakkan giginya karena marah. Huo Yuhao berkata meminta maaf, "Maafkan aku." Lapisan kabut terbentuk di sekitar mata Ning Tian, dan suaranya bergetar. "Aku juga ingin mengeluarkan tantangan." Hanya mereka yang akrab dengannya yang tahu bahwa dia benar-benar marah pada saat ini. Siapa yang akan mengira bahwa adegan seperti itu akan terjadi setelah persatuan bahagia yang baru saja terjadi sesaat sebelumnya. Namun, ini juga mengapa segmen terakhir nasib Dewa Laut begitu tak terduga. Untuk menyelesaikan segmen ini, seseorang harus cukup kuat, selain memiliki cukup keberuntungan. Apalagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao selain tersenyum pahit sekali lagi. Pada titik ini, suara lain terdengar. "Aku ingin menculik pengantin wanita. Saya ingin memilih wanita nomor 2 juga." Petik 2. Siapa ini? Semua orang berbalik dan melihat pemuda yang tampak licik dan jahat. Itu adalah Dai Huabin. Sudah waktunya untuk bertindak. Dalam sejarah takdir Dewa Laut, adalah hal biasa bagi penculikan mempelai perempuan terjadi. Namun, sangat jarang melihat situasi seperti ini, 3 orang mengeluarkan tantangan pada saat yang sama. Banyak yang tidak terbiasa dengan Huo Yuhao bertanya-tanya seberapa menarik dia menyebabkan ini. Bei Bei dan Zhang Lexuan saling menatap dan merasa sangat aneh. Namun, Zhang Lexuan menunjukkan kepemimpinannya pada saat ini. "Menurut aturan, kalian semua bisa mengeluarkan tantangan. Namun, mereka harus dilakukan dalam keadaan yang adil. Pertama, saya ingin tahu siapa yang ingin Anda tantang." Petik 2. Ling Luochen berkata, "Saya ingin menantang Huo Yuhao. Saya percaya dia tidak akan keberatan dengan kultivasi saya yang lebih tinggi. Jiwa bela dirinya dapat menekan milikku. Ini mengurangi perbedaan dalam kultivasi kita." Petik 2. Zhang Lexuan menoleh ke Huo Yuhao dan bertanya, "Apakah Anda setuju?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab dengan jujur, "Ya." Dia ingin mengambil topi Wang Qiwer. Meskipun dia telah melihat wajahnya sebelum ini, dia terkejut ketika itu terjadi saat itu juga. Hari ini, dia tidak akan lari. Dia masih ingat detak jantungnya yang cepat ketika dia pertama kali melihatnya. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti itu sepanjang hidupnya.